Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, teman-teman dimanapun berada. Baiklah, pada hari ini eh, saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan presentasi hasil kelompok kami pada mata kuliah dasar-dasar biofisika, di mana pada mata kuliah ini diampu oleh Ibu Rahma Evita Putri MPD. Nah, baik. Sebelum kita masuk ke materi, kita lebih baiknya perkenalan diri terlebih dahulu. Baiklah, ini silakan yang pertama. Diva. Baiklah, perkenalkan nama saya Diva Salsabila, NIM 19231059. Oke, berikutnya, Jihan. Baiklah, nama saya Jihan Alia Herza dengan NIM 19231125. Oke, berikutnya, Vira. Baiklah, perkenalkan nama saya Makfiroh, biasa dipanggil Vira, NIM 19231075. Selanjutnya, Regina. Baiklah, perkenalkan nama saya Regina Atiko Cahyani dengan NIM 19231141. Baik, dan yang terakhir, itu adalah saya sendiri, yaitu Trio Mahendra Lamsat, dengan NIM 19231095. Baiklah, untuk berikutnya kita akan bahas satu persatu mengenai hukum-hukum fluida yang terdapat pada sistem peredaran darah manusia. Untuk materi yang pertama itu adalah mengenai, atau batch satunya adalah aliran darah sebagai fluida statis. Nah, untuk materi pertama itu akan disampaikan oleh trio sendiri. Baik, yang pertama, aliran darah sebagai fluida statis. Nah, sebelum kita masuk ke dalam aliran darah, itu sebaiknya kita mengenal dulu itu apa itu fluida dan apa itu fluida statis. Nah, baik, fluida itu diartikan sebagai suatu zat yang dapat mengalir. Nah, di mana keadaan ini dapat digolongkan sebagai zat padat dan fluida. Nah, fluida ini bisa mencakup cair, bisa mencakup gas, karena dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lain. Nah, sedangkan statis itu adalah konstan atau tetap. Nah, baik, untuk secara umumnya atau tinjauan statis, tinjauan fluida statis itu adalah ketika fluida fluida tersebut sedang berada pada keadaan diam pada keadaan setimbang, dengan kata lain keadaan saat tidak bergerak. Nah, pada aliran darah ini atau aliran darah sebagai fluida statis ini kita akan bahasnya menjadi dua konteks. Yang pertama itu adalah mengenai massa jenis darah. Nah, massa jenis, nah biasa yang kita dengar dalam bidang kajian fisika pada umumnya, itu massa jenis itu dilambangkan sebagai P miring atau rho, itu didefinisikan sebagai perbandingan antara massa fluida atau M, massa, terhadap volume atau V. Nah, yang dapat diformulasikan sebagaimana teman-teman lihat pada slide itu adalah rho sama dengan M per V. Nah, di mana menurut Hani dan Ricky Riwidido itu tahun 2008 menyatakan bahwa kerapatan air dipengaruhi oleh temperatur. Nah, massa jenis darah dapat sebagaimana fluida homogen lain dapat bergantung pada faktor lingkungan seperti suhu dan tekanan. Nah, untuk jenis-jenis fluida itu teman-teman bisa lihat pada bagian bawah, itu ada nomor 1 darah, 2 air, 3 air laut, dan seterusnya dengan massa jenis yang telah tertera. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai tekanan hidrostatis pada fluida. Untuk materi yang kedua pada batch 1. Nah, pada tekanan hidrostatis fluida ini, kita akan membahas mengenai sebuah benda yang dicelupkan pada fluida akan menerima gaya oleh fluida yang tegak lurus. Artinya, kalau misalnya kita refleksikan, itu seperti pertemuan antara absis dan garis Y. Gitu. Nah, di mana dia tegak lurus terhadap titik permukaannya, itu yang dimaksud. Kalau misalnya teman-teman bisa membayangkan, itu tuh bayangkan itu seperti garis sumbu X dan sumbu Y dalam satu yang berlintangan atau yang tegak lurus. Nah, itu seperti itulah terjadinya rekayasa benda seperti itu. Nah, dan jika dihubungkan ke dalam aliran darah, ini berhubungan dengan ketika jantung berkontraksi menyebabkan darah terpompa keluar
dari jantung pada tekanan P0 yang kemudian mengalir sepanjang pembuluh arteri. Nah, darah akan mengalir ke otak melalui ketinggian atau H yang relatif tergantung terhadap si jantung. Nah, kalau formulasinya pada umumnya ya tekanan hidrostatis itu dilambangkan sebagai P. Nah, itu P itu formulasinya P sama dengan gaya per luas permukaan atau P sama dengan F per A. Nah, kalau misalnya kita hubungkan dengan si aliran darah pada sistem fluida statis, itu akan menghasilkan yang formulasinya seperti pH tekanan hidrostatis sama dengan P0 atau tekanan awal ditambah rho GH massa jenis si darah ditambah gravitasi karena kita berada di bumi maka pakai gravitasi bumi. Nah, dikalikan dengan H atau ketinggian terhadap si jantung. Nah, itulah materi mengenai aliran darah sebagai fluida statis dari trio untuk materi ini. Nah, berikutnya kita akan membahas materi yang kedua itu mengenai batch 2 itu sistem peredaran darah pada manusia. Nah, untuk sistem peredaran darah manusia mungkin silakan kepada teman-teman pada batch 2. Baiklah, materi selanjutnya yaitu sistem peredaran darah pada manusia. Next, Trio. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia juga disebut sebagai sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi ini sendiri merupakan sistem yang bertindak sebagai transportasi berbagai zat yang masuk dan keluar dari dalam tubuh. Sistem sirkulasi pada manusia berupa sistem peredaran darah dan sistem limfa. Sistem peredaran darah adalah sistem organ yang tersusun atas 3 hal utama. Yang pertama, darah sebagai medium transportasi. Yang kedua, jantung sebagai pemompa darah. Dan yang ketiga, pembuluh darah sebagai saluran darah. Sistem peredaran darah manusia bersifat tertutup dan ganda. Yang dimaksud dengan tertutup sendiri adalah karena darah selalu mengalir dalam pembuluh darah. Dan ganda karena darah beredar melewati jantung 2 kali. Next, Trio. Selanjutnya yaitu sistem peredaran darah manusia terdiri dari 2. Yang pertama, peredaran darah kecil atau pulmonalis. Peredaran darah kecil atau pulmonalis adalah peredaran darah jantung ke paru-paru, lalu ke jantung kembali. Penjelasannya, darah yang mengandung karbon dioksida di bilik kanan dipompa ke kapiler paru-paru melalui pembuluh arteri pulmonalis. Di paru-paru, melalui pembuluh arteri pulmonalis, terjadi pertukaran gas atau difusi yang mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Setelah itu, keluar dari paru-paru, darah dialirkan oleh vena pulmonalis ke serambi kiri. Yang kedua yaitu peredaran darah besar atau sistemik. Peredaran darah besar atau sistemik adalah peredaran darah jantung ke seluruh tubuh, lalu ke jantung kembali. Peredaran darah ini dimulai dari darah yang mengandung oksigen dipompa oleh bilik kiri menuju kapiler darah di seluruh tubuh melalui aorta, yaitu arteri yang paling besar. Selanjutnya, darah dari tubuh yang sudah tidak mengandung oksigen, adanya CO2, akan dikembalikan ke serambi kanan oleh vena cava superior atau pembuluh vena terbesar tubuh bagian atas, dan vena cava inferior, pembuluh vena besar buat tubuh bagian bawah, seperti pada gambar. Next, Trio, materi selanjutnya. Baik, terima kasih sebelum kepada Divine telah memaparkan materi batch 2 itu tentang sistem peredaran darah. Berikutnya kita akan masuk ke batch 3, itu adalah aliran darah sebagai fluida dinamis. Nah, ini materinya akan disampaikan oleh Jihan. Silakan, Jihan. Baik, materi selanjutnya yaitu aliran darah sebagai fluida dinamis. Lanjut, Trio. Nah,
aliran darah sebagai fluida dinamis di sini yaitu pada fluida dinamis, fluida ditinjau ketika sedang bergerak. Jadi pada fluida dinamis ini ditinjaunya dari saat bergerak. Nah, pada bagian ini fluida yang dibahas akan melibatkan beberapa besaran fisis fluida, yaitu yang pertama kecepatan, yang kedua tekanan, kerapatan, dan suhu. Nah, pada materi aliran darah sebagai fluida dinamis ini akan membahas mengenai persamaan Bernoulli dan viskositas fluida. Lanjut, Trio. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai persamaan Bernoulli. Nah, hukum Bernoulli itu menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Nah, Bernoulli berhubungan dengan tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua titik point, yaitu titik 1 dan titik 2. Nah, aliran yang bermassa jenis. Nah, itu bisa rekan-rekan lihat ada gambar. Gambar pertama yaitu aplikasi hukum Bernoulli pada pipa. Nah, persamaan Bernoulli dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, untuk persamaan Bernoulli sendiri itu kita bisa cari dengan cara yaitu P besar atau tekanan ditambah rho GH ditambah setengah rho V kuadrat sama dengan konstan. Atau dapat dalam bentuk lain, persamaan Bernoulli di atas dapat ditulis menjadi P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P kuadrat ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH yang kedua, H kedua. Nah, persamaan itu bisa digunakan untuk menentukan tekanan maupun kecepatan darah mengalir dalam pembuluh. Dengan pembuluh dianggap bersifat seperti pipa yang dilalui oleh fluida. Jadi pembuluh darah kita dianggap itu seperti pipa. Nah, di dalam yang fluidanya seperti darah kita. Nah, di dalam tubuh pembuluh-pembuluh darah tidak selalu memiliki diameter yang sama. Next, Trio. Nah, di sini ada contoh soal yang berhubungan dengan pipa, aliran fluida. Nah, rekan-rekan bisa baca soalnya, yaitu aliran air dialirkan melalui pipa seperti pada gambar di bawah. Pada titik 1 diketahui dari pengukuran kecepatan air V1-nya yaitu 3 meter per sekon dan tekanannya yaitu P1-nya sama dengan 12.300 Pascal. Nah, pada titik yang kedua, pipa memiliki ketinggian 1,2 meter, lebih tinggi dari titik 1 dan mengalir dengan kecepatan yaitu V2-nya sama dengan 0,75 meter per sekon. Dengan menggunakan hukum Bernoulli, tentukan besar tekanan pada titik 2, yaitu P2-nya berapa. Nah, di sini kita masuk ke pembahasan soalnya. Nah, tadi kan kita udah bahas rumus persamaan hukum Bernoulli, yaitu P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Nah, diketahui di soal tinggi dari H1-nya itu kan 0. Di gambar bisa dilihat tidak memiliki ketinggian. Sehingga bisa ditulis seperti di slide PPT, itu rumusnya bisa menjadi P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Maka besarannya bisa rekan-rekan lihat di slide PPT, itu sudah dijabarkan hasil dari pencarian soalnya. Nah, selanjutnya Trio. Nah, selanjutnya yaitu aliran fluida pada pipa berpenampang yang berbeda. Jadi fluida itu ada perbedaan penampang, juga ada rumusnya. Nah, untuk digambar itu
aliran fluida pada pipa yang berpenampang berbeda. Nah, gambar 2 ini menunjukkan aliran fluida yang melewati 2 penampang yang berbeda diameter. Nah, pada darah yang mengalir seperti fluida dinamis, telah dijabarkan bahwa aliran fluida itu tidak kental, konstan, tak termampatkan, dan tunak. Dengan demikian dapat diketahui bahwa debit darah yang mengalir dengan kecepatan V dalam sistem peredaran darah manusia melewati pembuluh darah berpenampang A adalah konstan. Pada aliran darah berlangsung sifat kontinuitas fluida. Nah, yang dapat dituliskan dalam persamaan berikut. Nah, bisa rekan-rekan lihat itu ada persamaannya, yaitu Q sama dengan A dikali V sama dengan konstan. Dengan memakai hukum konservasi massa, dapat dijabarkan yaitu Q1 sama dengan Q2, A1 V1 sama dengan A2 V2, atau pi R1 kuadrat V1 sama dengan pi R kuadrat dikali V2. Next, Trio. Nah, materi yang kedua untuk selanjutnya yaitu viskositas fluida. Nah, viskositas fluida itu bisa disebut dengan kekentalan fluida. Sebenarnya merupakan gaya gesek antar molekul penyusun suatu fluida pada zat cair. Viskositas ini disebabkan karena adanya gaya kohesi atau gaya tarik-menarik antar molekul sejenis. Jadi viskositas ini berhubungan dengan kekentalan fluida. Nah, kalau pada darah pasti kekentalan darah gitu. Nah, darah yang lebih cair biasanya itu lebih mudah mengalir. Semakin kental, maka gaya tarik yang dibutuhkan juga makin besar. Jadi semakin kental darah kita, itu maka gaya tarik yang dibutuhkan itu makin besar. Dalam hal ini, gaya tarik berbanding lurus dengan koefisien kekentalannya. Nah, gaya tarik juga bergantung pada luas penampang. Nah, kecepatan darah mengalir V dan jarak L, sehingga dapat dirumuskan seperti yang ada di slide PPT, yaitu F sama dengan koefisien kekentalan dikali A dikali V per L. Nah, di sini Wijaya juga menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi viskositas darah. Nah, yang pertama itu Wijaya berpendapat bahwa volume hematokrit atau volume sel darah merah itu meningkat akan diketahui viskos darah yang meningkat. Jadi volume hematokritnya meningkat akan diikuti juga dengan viskositas darahnya juga meningkat. Nah, yang kedua, kadar protein plasma bila kadarnya naik, maka viskositasnya akan naik dan sebaliknya. Bila kadarnya rendah, maka viskositasnya juga rendah. Yang ketiga, suhu tubuh. Bila suhu tubuh kita naik, maka viskositasnya akan turun. Yang keempat, kecepatan aliran darah. Bila kecepatan aliran darahnya turun, maka viskositasnya akan naik. Yang kelima, bila diameter pembuluh darah kurang dari 1,5 mm, maka viskositas darah akan turun. Hal ini dikarenakan dikenal sebagai various liquid effect. Di dalam pembuluh darah kecil di mana darah mengalir lambat, maka kecepatan dan diameternya bekerja saling berlawanan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Jan yang telah menjelaskan materi batch 3 itu tentang aliran darah sebagai fluida dinamis. Nah, berikutnya kita akan membahas pada batch 4 ada hukum Poiseuille. Itu yang akan dijelaskan langsung oleh Regina. Kepada Regina, disilakan.
Nah, baiklah. Sistem perdarah pada manusia merupakan sistem yang mengamanatkan konsep fluida. Dalam sistem perdarah, peran fluida sangat penting, akan dapat mempengaruhi kesehatan dari manusia tersebut. Satu hukum dasar fluida yang terdapat sistem aliran darah manusia, yaitu hukum Pele. Hukum ini memiliki hubungan dengan laju darah pada manusia. Aplikasi pada hukum Pele menyatakan bahwa kecepatan aliran darah dipengaruhi oleh radius. Ketika radius meningkat 2 kali lipat, maka kecepatan pada aliran darah akan ikut meningkat juga, bahkan sampai 16 kali. Begitu pula ketika radius dibuat menjadi lebih kecil, kecepatan aliran darah akan mengalami penurunan secara drastis, seperti terjadinya penebalan pada dinding arteri menurut Lilly 2010. Diperhatikan ada gambar menunjukkan aliran darah memiliki kecepatan pada dinding arteri serta memiliki kecepatan aliran yang lebih cepat jika terdapat di bagian tengah dari arteri. Aliran darah memiliki kecepatan pada arteri memiliki kecepatan aliran lebih cepat. Jika terdapat di bagian tengah di arteri sehingga memungkinkan untuk mendapatkan bentuk dari kecepatan aliran pada fluida. Sebagai fungsi dari jarak R dari tengah pipa apabila diperkirakan radius dalam A serta panjang L, ada perbedaan kecepatan yaitu P1 kurang P2, serta jika viskositas dalam fluida maka kecepatannya dapat dikasihkan dengan V sama dengan 1/4L P1 kurang P2 A kuadrat kurang R kuadrat. Baiklah, selanjutnya. Aliran melalui sebagai berikut. Dengan A pangkat 4 Pi
Baiklah, karena Regina dalam keadaan terputus jaringan, baik kita terus lanjutkan untuk materi dari Gina, itu mengenai kelanjutan tadi. Setelahnya kita membahas tentang menghitung laju aliran darah melalui pipa dapat dihitung sebagaimana rumus sebagai berikut. Q sama dengan A pangkat 4 per 8L P1 dikurang P2. Nah, Q itu kelajuan air, kelajuan aliran atau meter per sekon. P itu 3,14 atau 22/7, A per R itu adalah jari-jari pada pipa atau tabung, L itu panjang pipa, dan N koefisien dari viskositas. Nah, adapun nilai viskositas pada air dan darah itu adalah 10⁻³ pada derajat 200. Dan darah itu 3 kali 10⁻³ pas, tergantung persentase sel darah merah dalam darah. Nah, hukum Poiseuille ini menyatakan bahwa cairan yang mengalir melalui saluran pipa kecepatan akan berbanding lurus dengan penurunan tekanan sepanjang pipa dan pangkat 4 jari-jari pipanya. Sehingga rumus di atas dapat dinyatakan sebagai flow rate sama dengan pressure per resistance atau volume per detik atau tekanan per tahanan. Oke, berdasarkan pada kajian-kajian dari rumusan di atas, didapatkan bahwa tahanan bergantung pada beberapa hal. Yang pertama itu ada panjang pembuluh, diameter pembuluh, kekentalan cairan, dan tekanan pada sistem peredaran, pada hukum Poiseuille itu sendiri. Nah, ini bisa dihubungkan kepada materi kita itu tentang sistem peredaran darah, maka ini bisa dihubungkan dengan si aliran darah itu sendiri pada panjang pembuluh darah, diameter pembuluh darah, kekentalan cairan darah, ataupun tekanan pada darah. Nah, berikutnya adalah batch 5, yaitu mengenai cara kerja jantung. Nah, untuk batch 5 ini akan disampaikan materinya oleh Vira. Kepada Vira, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang cara kerja jantung. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada slide, itu adalah anatomi jantung manusia. Nah, bagaimana jantung, cara kerja dari jantung itu sendiri? Nah, sebelumnya, jantung yang berfungsi sebagai pompa yang melakukan tekanan terhadap darah, tujuannya adalah agar timbul gradien dan darah dapat mengalir ke seluruh tubuh. Nah, pembuluh darah berfungsi sebagai saluran untuk mendistribusikan darah dari jantung ke semua bagian tubuh dan mengembalikannya kembali ke jantung. Nah, selanjutnya, jantung terbagi atas separuh kanan dan kiri, serta memiliki 4 ruang bilik, bagian atas dan bagian bawah, di kedua belahannya. Nah, bilik bagian atas disebut dengan atrium yang menerima darah untuk kembali ke jantung dan memindahkannya ke bilik bawah, yaitu disebut dengan ventricle yang berfungsi untuk memompa darah dari jantung. Next, Trio. Kemudian kita masuk bagaimana perjalanan darah dalam sistem sirkulasi yang terjadi di dalam tubuh manusia. Nah, jantung berfungsi sebagai pemompa ganda. Maksudnya adalah darah yang kembali dari sirkulasi sistemik atau dari seluruh tubuh masuk ke atrium kanan melalui vena besar yang dikenal dengan vena cava. Darah yang masuk ke atrium kanan berasal dari jaringan tubuh yang telah diambil O2-nya dan ditambahi dengan CO2. Next, Trio. Kemudian, darah yang miskin akan oksigen, oksigen tersebut mengalir dari atrium kanan melalui katup ke ventrikel kanan yang memompanya keluar melalui arteri pulmonalis ke paru-paru. Dengan demikian, sisi kanan jantung memompa darah yang miskin oksigen ke sirkulasi paru. Nah, di dalam paru-paru, darah akan kehilangan CO2-nya dan menyerap oksigen yang segar sebelum dikembalikannya ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Nah, kemudian darah yang kaya oksigen akan kembali ke atrium kiri
kemudian mengalir ke dalam ventrikel kiri. Nah, bilik pompa yang memompa atau mendorong darah ke semua sistem tubuh, kecuali ke dalam paru-paru. Jadi, sisi kiri jantung memompa darah yang kaya akan oksigen dalam sirkulasi sistemik. Arteri yang besar membawa darah menjauhi ventrikel kiri atau aorta. Aorta yang bercabang menjadi arter dan mendarahi berbagai jaringan tubuh. Nah, sirkulasi sistemik memompa darah ke berbagai organ yaitu ginjal, otak, dan semuanya. Jadi, darah yang keluar dari ventrikel kiri tersebar sehingga masing-masing bagian tubuh menerima darah yang segar. Nah, darah arteri yang sama tidak mengalir dari jaringan ke jaringan. Jaringan akan mengambil oksigen dari darah dan menggunakannya untuk menghasilkan energi. Dalam proses sel-sel jaringan akan membentuk CO2 sebagai produk buangan atau produk sisa yang ditambahkan ke dalam darah. Nah, darah yang sekarang kekurangan oksigen dan mengandung CO2 yang berlebih akan kembali ke sisi kanan jantung. Dan selesailah satu siklus dan terus-menerus berulang siklus yang sama di setiap saatnya. Nah, kedua sisi jantung akan memompa darah dalam jumlah yang sama. Volume darah yang beroksigen rendah yang dipompa ke paru-paru kanan memiliki volume yang sama dengan darah beroksigen tinggi yang dipompa ke jaringan oleh sisi kiri jantung. Sekian materi dari Vira terkait dengan cara kerja jantung, dikembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih sebenarnya kepada Fira yang telah menjelaskan materi tentang BES5. Nah, mungkin itu adalah presentasi dari kelompok kami mengenai hukum-hukum fluida pada aliran darah atau pada sistem darah pada manusia. Nah, mungkin akhir kata presentasi kita akan kita lanjutkan lagi di platform e-learning. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, kritik dan saran mungkin kita lanjut ke dalam e-learning. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye.